Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahmi. Di sini saya akan menyampaikan hasil rancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sentra Ikan Tanjung Tembikar Self-Resilient Settlement berdasarkan pendekatan utilitarian dengan dosen pembimbing Bapak Agus Subakin, MT, dan Bapak Ahmad Gautama, MT. Baik, di sini perlu saya tekankan lagi pada awal konsep makro bahwa isu yang saya angkat di sini ialah yang pertama perbaikan social perception tentang pasar ikan, kemudian resilient dan perbaikan atau pemaksimalan utilitas dan resilient ekonomi. Dari isu ini, saya menemukan beberapa fakta bahwa lokasi site yang berada di dekat permukiman kumuh pesisir pantai utara. Kemudian saya menganalisa dengan nilai islami bahwa sepatutnya manusia menjaga keseimbangan alam serta memanfaatkan potensi alam, memperbaiki dari kesalahan atau kerusakan sebelumnya. Sehingga muncullah 4 keyword strategi desain, diantaranya responsible design, self-resilience, interactive, dan enjoyable. Yang mana pada strategi desain ini akan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam perancangan. Kemudian untuk konsep makro, sebagaimana yang telah dijelaskan pada 4 keyword tadi, maka saya tarik lagi yang pertama pada komponen responsible design, yakni pada pengaplikasian desain bahwa bangunan harus merespon lingkungan sekitar, artinya tidak mencolok atau membuat sebuah keselarasan. Kemudian melakukan perbaikan serta percepatan dalam penanganan hasil perikanan yang semula dilakukan dengan tenaga manusia, kemudian dipercepat dengan tenaga mesin atau alat bantu. Kemudian melakukan penekanan pada sistem utilitas yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua pada komponen self-resilience, yakni pada pengaplikasian desain bahwa bangunan harus mampu secara fisik beradaptasi dengan serta tahan terhadap bencana atau iklim di pesisir pantai utara. Kemudian melakukan atau memaksimalkan sistem IPAL, anaerobik, dan RBC. Kemudian memaksimalkan sistem struktur kawasan dengan memberikan batas garis pantai yang berupa armoring, seawall, dan breakwater. Kemudian yang ketiga pada komponen interaktif, yakni pada pengaplikasian desain bahwa memberikan kemudahan dengan pola sistem sirkulasi yang jelas dan tertata. Kemudian untuk memudahkan pengunjung antar bangunan atau gedung dibuat saling terintegrasi. Kemudian dikarenakan lokasi tapak di pesisir pantai dan panas, maka dilakukan penekanan pada RTH sebagai peneduh sekaligus sebagai fasilitas umum. Kemudian yang keempat pada komponen enjoyable, yakni pada pengaplikasian desain berupa orientasi menghadap ke dermaga pelabuhan sebagai point plus atau point of interest yang dapat dinikmati. Kemudian bangunan dibuat berkonsep vernacular agar merespon lingkungan sekitar, namun tetap terkesan estetik dan modern. Kemudian terdapat fasilitas edukasi sebagai wadah untuk sedikit pembelajaran tentang biota laut. Masuk ke hasil perancangan yang pertama, yakni site plan. Di sini kita lihat bahwa ada 3 akses masuk yang terbagi berdasarkan pengelompokan zonasi. Yang pertama ialah zona bongkar muat, kedua zona akses utama untuk pengunjung, yang terakhir zona utilitas. Kemudian lanjut ke layout. Di sini kita dapat melihat jelas terkait pola atau sistem sirkulasi serta aksesibilitas dari masing-masing zona. Lalu untuk zona parkir sendiri, di sini terdapat 4 lokasi parkir dengan jenis yang berbeda-beda. Yang pertama C. Di sini merupakan lokasi parkir untuk sepeda motor khusus pengunjung ya. Kemudian B yang merupakan lokasi parkir untuk mobil. Ketiga E yang merupakan lokasi parkir sepeda motor untuk karyawan penjual atau pekerja di sentra ini. Kemudian yang keempat ada F yang merupakan lokasi parkir untuk minibus. Kemudian lanjut ke D, merupakan gedung sentra ikan
Lanjut ke H yang merupakan gedung dari restoran, seafood, dan cafe. Lanjut ke I yang merupakan gedung education center. Kemudian K yang merupakan tempat penyortiran serta pelelangan ikan. Kemudian L yang merupakan tempat cold storage. Lalu ada J yang merupakan tempat rest area untuk nelayan. Kemudian O yang merupakan tempat rest parking untuk mobil wisata. Lalu P yang merupakan tempat fasilitas beribadah, musola ya dalam hal ini. Kemudian ada Q merupakan area sistem utilitas IPAL. Kemudian ada R yang merupakan pusat penyediaan air bersih. Kemudian S merupakan area utilitas pembakar sampah yang menggunakan mesin insinerator. Kemudian T merupakan tempat pusat electrical. Kemudian lalu ada U yang merupakan kantor pusat pelayanan dan kantor pengelola. Kemudian V yang merupakan ATM center. Pada tampak kawasan samping timur terlihat pembagian zona tata masa sesuai dengan fungsi zona. Bagian depan terdapat kawasan sentra ikan dibagi zona publik, lalu di bagian zona semi publik memasuki kawasan restoran, seafood, kemudian education center dan musola. Selanjutnya memasuki zona private, ada kantor pusat pengelola dan area utilitas. Pada bagian utara kawasan terlihat pada setiap bangunan memiliki ketinggian yang beragam sesuai dengan zonanya. Kemudian pada bagian potongan kawasan A terlihat fokus bangunan utama kawasan sentra ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan yang lainnya sesuai fungsi dan zonanya. Pada bagian potongan kawasan B terlihat fokus bangunan pada kawasan restoran dan seafood, dan kawasan edukasi terlihat pembagian zona tata masa sesuai dengan fungsi zona, yakni semi publik. Lanjut ke Dena, yakni yang pertama bangunan sentra ikan. Pembentukan dasar dari hasil rancangan Dena sentra ikan ini terbentuk langsung berdasarkan pola tatanan sirkulasi dengan mempertimbangkan aspek penghawaan dan peneduh. Sedangkan untuk lantai 2 dari hasil rancangan Dena sentra ikan ini terbentuk langsung berdasarkan pola tatanan dasar pada lantai 1 dengan mempertimbangkan aspek pelaku kegiatan, jenis kegiatan, dan jenis ruang yang dibutuhkan. Kemudian pada bangunan restoran, seafood, dan cafe, pembentukan Dena restoran, seafood, dan cafe ini didasarkan pada prinsip enjoyable, yang mana pengunjung disuguhkan view positif pada sisi timur gedung dengan aktivitas lintasan kapal-kapal di sepanjang sungai Muara Gembong. Pada lantai 1 disediakan 2 area tempat makan, yakni indoor dan outdoor. Untuk bagian indoor menerapkan prinsip maximization view dengan memberikan banyak bukaan. Sedangkan untuk lantai 2 dikhususkan sebagai tempat cafe yang mana terdapat ruang indoor atau outdoor atau roof gitu ya, yang dapat dinikmati dengan leluasa. Kemudian pada bangunan edukasi, pembentukan dasar dari hasil rancangan Dena bangunan pusat edukasi terbentuk langsung dari pola tatanan massa dengan organisasi klaster berdasarkan persyaratan fungsional seperti ukuran, wujud, ataupun jarak letak. Kemudian pada bangunan musola, pembentukan dasar dari hasil rancangan Denah musola ini terbentuk langsung pada tahap pembentukan pola tatanan massa. Pada pembagian zona ruang dalam musola disesuaikan pada fungsi ruang, jenis, serta kegiatan yang dibutuhkan. Kemudian pada bangunan kantor pusat pengelola dan pemasaran, pembentukan dasar dari hasil rancangan Denah kantor pusat pengelola dan pemasaran ini terbentuk langsung berdasarkan pola tatanan massa dengan mempertimbangkan aspek pelaku kegiatan, dan jenis ruang yang dibutuhkan. Sedangkan untuk lantai 2 dari hasil rancangan Denah kantor pusat pengelola ini terbentuk langsung berdasarkan pola tatanan tatanan dasar pada lantai 1 dengan mempertimbangkan aspek pelaku kegiatan, jenis ruang yang dibutuhkan. Lanjut ke bagian tampak bangunan, yakni yang pertama bangunan sentra ikan. Pembentukan tampak dari hasil rancangan bangunan sentra ikan ini terbentuk langsung dari pola tatanan Denah
yang membentuk bangunan seperti huruf U, dengan maksud agar sirkulasi dan penghawaan dapat teralirkan dengan baik dan maksimal. Sedangkan untuk permainan fasad yakni memberikan banyak bukaan agar terkesan luas serta memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan. Kemudian untuk lantai 2 diberikan double fasad berupa cutting metal yang merupakan pola dari hasil representasi batik daun sirih dengan tujuan selain sebagai estetika juga meminimalisir panas yang berlebih. Kemudian pada tampak bangunan restoran seafood dan kafe, pembentukan tampak dari hasil rancangan tampak bangunan resto dan kafe ini terbentuk langsung dari pola tatanan denah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pendekatan. Sedangkan untuk permainan fasad, yakni pada sisi selatan diberikan double fasad berupa green wall dengan teknik permainan dinamis serta memasukkan unsur-unsur lokalitas. Tujuan diberikan green wall ini ialah selain dari permainan fasad juga agar tercipta sebuah kenyamanan thermal pada interior bangunan. Kemudian pada tampak bangunan pusat edukasi, bukaan lebar tetap dilakukan pada tampak bangunan pusat edukasi agar tercipta ruang yang luas dan pencahayaan yang maksimal. Akan tetapi ada beberapa bagian bukaan yang bersifat semi terbuka atau private dengan diberikan cutting metal motif batik daun sirih. Sedangkan untuk bagian sisi-sisi gedung sedikit bukaan dikarenakan beberapa jenis ruang yang bersifat semi public dan private. Kemudian untuk permainan dinding fasad menggunakan teknik bata expose agar terkesan rustic atau tradisional. Selain itu juga memberikan kenyamanan thermal tersendiri pada ruang interior bangunan. Kemudian pada tampak bangunan musola, pada bangunan musola tampak terbentuk berdasarkan pola tatanan denah dengan melakukan beberapa teknik permainan seperti pada area main entrance dibuat sedikit menjorok sebagai batas atau tempat antara area masuk dan area sholat. Bukaan lebar tetap masih dilakukan dengan menyesuaikan jenis ruang, sifat ruang, serta pengguna ruang. Kemudian pada tampak bangunan kantor pusat pengelola, sama halnya dengan yang lain agar tercipta satu kesatuan bukaan yang lebar tetap dilakukan pada tampak bangunan pusat kantor agar tercipta ruangan yang luas dan pencahayaan yang maksimal. Pada lubang penghawaan atau sistem ventilasi, pada bangunan menggunakan jenis ventilasi silang. Ventilasi ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan zona bertekanan tinggi dan rendah yang tercipta oleh udara. Kemudian untuk potongan bangunan yang pertama, gedung sentra ikan, yakni total ketinggian dari gedung ini sekitar 14,5 meter dengan tinggi masing-masing per lantai sekitar 4,5 meter. Kemudian pada potongan bangunan restoran dan kafe, yakni total ketinggian gedung mencapai 11,78 meter dengan tinggi untuk lantai 1 sekitar 4,5 meter dan ruang plafon sekitar 1,45 meter serta untuk lantai 2-nya dengan ketinggian sekitar 3,80 meter. Kemudian pada potongan bangunan pusat edukasi, yakni total ketinggian mencapai 7,60 meter dengan lebar bangunan sekitar 42,80 meter dengan jarak antar kolom sekitar 5 meter. Kemudian pada potongan bangunan musola, yakni total ketinggian mencapai 7,80 meter dengan lebar bangunan sekitar 23,26 meter dengan jarak antar kolom kurang lebih 5 meter. Kemudian pada potongan bangunan kantor pusat pengelola, yakni total ketinggian mencapai 11,10 meter dengan tinggi masing-masing per lantai mencapai 4 meter serta lebar mencapai 22,28 meter. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.